juga untuk melakukan coklit benar-benar door to door. Kita semuanya mempunyai kewajiban untuk mengawasi jalannya pelaksanaan pemilihan pilkada ini, agar nanti pelaksanaan pilkada ini bisa berjalan dengan baik. Karena kemajuan terkhusus Kabupaten Mukomuko tentunya bergantung dengan masyarakat memilih siapa dan apakah masyarakat mengharapkan imbalan atau memang mengharapkan kemajuan. Halo Tribunus, bertemu lagi dengan saya, reporter tribunmuko.com, Panji Destama. Saat ini saya bersama dengan anggota Bawaslu Kabupaten Mukomuko. Halo Pak, apa kabar? Semuanya sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Pak. Pak, seperti kita tahu Bawaslu ini kan bentuknya pengawasan Pak dalam pemilu. Kemudian juga seperti kita tahu juga tahapan pilkada sudah berjalan. Dan dari kemarin itu udah mulai pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Mukomuko. Nah, Pak mungkin saya langsung ke pertanyaan ke Pak Mansur nih Pak, terkait pengawasan yang dilakukan oleh pihak Bawaslu nih Pak. Dan pengawasan seperti apa yang dilakukan Bawaslu Mukomuko dalam pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Mukomuko seperti ini. Izin Pak. Baik, terima kasih. Dalam proses pendaftaran bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Mukomuko dalam pilkada tahun 2024, tentu kami dari Bawaslu Kabupaten Mukomuko dalam hal ini melakukan pengawasan. Nah, tentu dalam hal pengawasan kami melakukan pencegahan terlebih dahulu. Nah, artinya pada tahapan pendaftaran pasangan calon ini kami pertama menghimbau melalui surat imbauan kepada KPU terkait meminta kepada KPU untuk menerima pendaftaran bakal pasangan calon itu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, baik itu PKPU maupun Juknis yang mengatur terhadap tahapan pendaftaran pencalonan. Nah, kemudian kami juga melakukan surat imbauan kepada pimpinan partai politik di wilayah Kabupaten Mukomuko mengimbau bahwa dalam pelaksanaan pengantaran pendaftaran bakal pasangan calon, kami meminta dan mengimbau kepada partai politik yang menjadi pengusung bakal pasangan calon yang akan mendaftar ke KPU dengan tidak menggunakan fasilitas pemerintah atau fasilitas negara, terutama mungkin berkaitan dengan kendaraan. Nah, bisa jadi dalam melakukan pengantaran pendaftaran mungkin yang mengantar tidak perangkat desa, tidak ASN, bisa jadi masyarakat, tapi bisa jadi dia menggunakan kendaraan dinas kepala desa. Nah, ini perlu kami imbau juga bahwa harapannya kepada partai politik tidak menggunakan fasilitas yang seperti itu. Kemudian juga dalam melakukan pengantaran pendaftaran bakal pasangan calon meminta juga kepada partai politik untuk tidak melibatkan aparatur yang memang dilarang dalam peraturan perundangan yang berlaku dalam hal tahapan pendaftaran bakal pasangan calon. Nah, izin Pak, dalam hal ini kan kita melakukan pilkada ini kan suara yang dibutuhkan. Nah, bagaimana sih Bawaslu itu mengawal hak pilih masyarakat itu hingga akhirnya bisa menyalurkan hak pilihnya tersebut seperti itu Pak? Baik, karena dalam proses saat ini masih berlangsung proses pemutahiran data pemilih untuk pemilihan serentak tahun 2024. Yang sudah berjalan itu adalah proses coklit. Nah, pada tahapan proses coklit kemarin yang mulai dari tanggal 24 Juni hingga 24 Juli, nah, kami juga mengimbau kepada KPU dan jajarannya yang mempunyai pelaksanaan teknis dalam pemutahiran data pemilih. Tentu tahapan awalnya adalah melakukan coklit. Kami mengimbau juga untuk melakukan coklit benar-benar door to door. Kemudian juga jajaran kami di bawah, baik itu Panwascam maupun PKD,
kami instruksikan untuk mengawasi secara ketat dalam proses coklit. Alhamdulillah itu sudah berjalan, dan adanya potensi-potensi pelanggaran dalam proses coklit itu sudah disampaikan oleh jajaran kami di bawah, baik itu kepada PPS maupun Pantarlih yang melakukan coklit, untuk menindaklanjuti jika itu memang potensi pelanggaran. Misalnya ada warga yang belum dicoklit, itu untuk ditindaklanjuti di coklit. Nah kemudian pasca coklit, jajaran KPU dalam hal ini PPS melakukan pemutakhiran data hasil coklit. Nah itu juga diawasi oleh jajaran kami di bawah. Nah kemudian dalam pleno penetapan DPS, maksudnya pleno dalam penetapan DPHP, daftar hasil pemutakhiran data pemilih dari hasil coklit, itu diawasi oleh jajaran kami di bawah. Jikapun itu ada masyarakat yang belum tercoklit atau belum masuk dalam DPHP, maka itu disampaikan untuk dimasukkan jika itu memang sudah memenuhi syarat, dan termasuk juga masyarakat yang mestinya sudah tidak memenuhi syarat lagi untuk tidak dimasukkan lagi ke dalam daftar pemilih hasil pemutakhiran. Nah, kemudian pada tanggal 27 dari tanggal 18 hingga 27 Agustus kemarin, jajaran KPU dalam hal ini PPS sudah melakukan penempelan daftar pemilih sementara hasil pleno di tingkat kabupaten. Nah itu ditempel di masing-masing desa, baik itu di kantor desa maupun di tempat-tempat strategis. Ini juga kami menghimbau kepada jajaran PKD di desa untuk mencermati DPS yang sudah ditempel, paling tidak nama dia dan keluarga dia sendiri apakah sudah masuk dalam DPS. Kemudian juga dari pencermatan DPS ini, jika memang ada warga yang seharusnya sudah memenuhi syarat untuk dimasukkan sebagai daftar pemilih, maka itu untuk disampaikan kepada PPS supaya itu diakomodir nanti dalam masa pencermatan DPS. Kemudian juga kami membuka posko pengawalan hak pilih di setiap kecamatan, dalam hal ini sekretariat Panwascam. Gunanya adalah untuk menerima jika memang ada masyarakat yang melapor terkait dia belum masuk dalam daftar pemilih sementara, agar nanti dalam proses daftar pemilih sementara perbaikan DPSHP bisa diakomodir masyarakat yang belum terdaftar dalam DPS untuk dimasukkan ke dalam DPSHP. Nah ini kan pengumuman sudah berlangsung. Nah saat ini dari tanggal 28 sampai tanggal 4 September adalah kawan-kawan PPS melakukan penyusunan DPSHP. Nah inilah ruang-ruang jika memang masyarakat belum masuk ke dalam daftar pemilih sementara, ada ruang pada saat penyusunan DPSHP oleh kawan-kawan PPS. Oke, terima kasih Pak Mansur atas jawabannya. Mungkin ke Pak Rustam Effendi nih, Tribuners. Pak Rustam, ya. Dalam pengawasan ini kan kita nggak mungkin hanya mengandalkan teman-teman Bawaslu sampai ke jajaran paling bawah. Apakah masyarakat itu juga harus ikut andil dalam mengawasi Pilkada serentak ini 2024 ini? Izin Pak Mansur. Ini Pak Rustam. Ya, terima kasih. Ya, semua masyarakat Kabupaten Mukomuko, masyarakat Provinsi Bengkulu, kita semuanya mempunyai kewajiban untuk mengawasi jalannya pelaksanaan pemilihan pilkada ini, agar nanti pelaksanaan pilkada ini bisa berjalan dengan baik dan bisa menghasilkan kepala daerah yang betul-betul berkualitas. Tentunya itu menjadi bukan hanya tanggung jawab kami sebagai Bawaslu saja untuk melakukan pengawasan, tapi kita membuka ruang dan memberikan kesempatan dan juga diatur dalam regulasinya, ya seluruh elemen masyarakat bisa untuk membantu mengawasi jalannya pemilihan ini nanti. Lalu seperti apa bentuk pengawasannya? Bentuk pengawasannya ya kita menerima pengaduan, saran dan kritik dari seluruh elemen masyarakat, ormas masyarakat, tokoh pemuda,
dan bisa jadi LSM, teman-teman VERS juga membantu untuk mengawasi. Karena kalau kami mengandalkan personel kami yang dari kabupaten sampai ke kecamatan dan desa, ya, jumlahnya kan terbatas. Satu desa personel kami hanya 1 orang, sementara jumlah masyarakatnya satu desa kan bisa ribuan. Jadi kita ada yang dikenal namanya pengawasan partisipatif. Bagaimana Bawaslu itu berkolaborasi, bekerja sama dengan elemen-elemen masyarakat, struktur-struktur masyarakat yang ada di tengah masyarakat. Kami bersosialisasi tentang pelaksanaan ini, nanti mereka lah yang akan selalu aktif membantu mengawasi pelaksanaannya. Nanti ya, kita beri juga kepada mereka pemahaman tentang penanganan pelanggaran, jenis pelanggaran, yang nanti mereka kan mengetahui, oh ini salah, oh ini tidak benar. Nanti mereka secara proaktif, harapan kami bisa menyampaikan dan melaporkannya ke Bawaslu, bisa ke kantor Panwascam terdekat. Dengan begitu kita semakin kuat, dengan banyaknya aspirasi dan masuk masyarakat, ya pemilu ini bisa berjalan dengan baik. Begitu Pak Panji. Mungkin satu lagi nih pertanyaan Pak. Dalam Pilkada 2024 ini Pak, pelanggaran atau seperti apa Pak pelanggaran yang bisa saja terjadi ya, Pak, yang diwanti-wanti oleh pihak Bawaslu seperti itu Pak? Secara garis besar menurut Undang-Undang 10 tahun 2016, lebih spesifik lagi ya Perbawaslu 8 tahun 2020 yang berbicara tentang pelanggaran. Jadi di situ dijelaskan bahwa pelanggaran yang kemungkinan muncul akan terjadi pada pemilihan nanti, ya, secara garis besar itu pelanggaran administrasi. Pelanggaran administrasi pemilihan ini yaitu pelanggaran tentang tata cara, aturan tentang pelaksanaan pemilihan ini. Nanti lebih kepada yaitu ke KPU beserta jajarannya dalam melaksanakan sesuai tahapan, sesuai dengan PKPU dan juknis-juknisnya. Itu bentuk pelaksanaan administrasi. Nah, kita mengawal itu di semua tahapan, kita memastikan pelaksanaan itu sesuai dengan regulasi yang ada. Sekarang kan tahapan pencalonan, kita memastikan regulasi pencalonan itu, PKPU pencalonan itu bisa diterapkan. Nanti kalau ada tidak sesuai dengan aturan, ya itu salah satu bentuk pelanggaran administrasi. Selanjutnya nanti kemungkinannya ya pelanggaran kode etik. Ini pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Ini bisa dilakukan ya KPU beserta jajarannya, bahkan juga Bawaslu beserta jajarannya. Bagaimana para penyelenggara ini ya melanggar kaidah-kaidah kode etik, sumpah dan janjinya selaku penyelenggara. Nanti itu salah satu bentuk penyelenggara. Selanjutnya nanti ada pelanggaran tindak pidana pemilu. Pelanggaran tindak pidana pemilu ini ya nanti pada saat sebentar lagi kayak gini kan pada masa pendaftaran calon. Nanti ketika calonnya sudah ditetapkan menjadi calon, nah di situ kargonya mulai berjalan. Di situ potensi pelanggaran pidana pemilunya ya cukup banyak sekali karena masa kampanye antar pendukung, bisa jadi penyebaran hoak, isu sara dan lain sebagainya macamnya. Tapi kita Bawaslu tetap sigap dan siap untuk mengawasi itu. Kita juga tergabung dalam sentra Gakumdu yang unsur kepolisian dan kejaksaan. Ya, kita siap memantau itu. Dan kita juga yang tadi mengharapkan juga partisipasi seluruh masyarakat untuk berani dan aktif ingin melaporkan seluruh pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Siapa tahu kan pengawasan kita di bawah, personel kita semua tidak semuanya bisa melihat dan mendengar. Jadi harapan kami yaitu di pengawas partisipatif tadi, pola pengawasan partisipatif itu bisa membantu menyampaikan dan berani untuk melaporkan. Selanjutnya juga ada lagi pelanggaran peraturan undang-undang lainnya seperti PNS, para pemerintah desa,
nanti kan itu juga dilarang untuk ikut terlibat dan aktif mengkampanyekan salah satu pasangan. Ini semuanya sudah diatur Pak Panci dalam penanganan pelanggaran seperti apa. Tapi yang jelasnya kita Bawaslu untuk saat ini sudah siap untuk mengawasi seluruh bentuk-bentuk pelanggaran. Kita pastikan kita akan menjamin, kita akan berupaya semaksimal mungkin Bawaslu Mukomuko beserta jajarannya sampai ke PKD, kita akan minimalisir proses itu. Oke, itu mungkin penjelasan dari Tribuners, penjelasan dari Pak Rustam terkait pelanggaran pemilu, jenis-jenisnya, kemudian juga andilnya masyarakat dalam membantu Bawaslu dalam mengawasi Pilkada 2024. Mungkin ke Pak Ketua ini, izin Pak Ketua Teguh. Pak Ketua, kan saat ini kan udah ada nama yang muncul mendaftarkan diri ke KPU kemarin 1 orang dan besok rencananya ada 3 orang, Pak Ketua. Apakah mereka udah mulai bisa berkampanye, mendirikan baleho dan segala macam itu, ataukah belum? Ataukah ada jadwal tersendiri nanti, Ketua? Terima kasih Bang Panji. Jadi dalam tahapan ini, kalau ditanya apakah mereka sudah bisa kampanye, tentunya belum. Karena pada saat ini masih tahapan pendaftaran bakal calon. Nah, pendaftaran bakal calon ini tentu kan tidak semuanya juga mungkin bisa lolos ya, karena ada tahapan-tahapan yang memang harus disiapkan. Contoh seperti berkas administrasi, tes kesehatan, tes kejiwaan. Nah, ketika memang nanti mungkin itu tidak lolos, artinya mereka tidak bisa dong ditetapkan sebagai calon. Nah, dalam tahapan kampanye ada sendiri nanti masanya setelah mereka ditetapkan. Nah, ditetapkannya mereka kan nanti pertanggal 27 September. 23 September itu proses penetapannya. Nah, Pak Ketua, dengan terkait kampanye kan. Nah, kemudian untuk mengedukasi masyarakat nih Pak Ketua, dalam ikut serta tadi kan kita kan nggak mungkin ada BIMTEK masyarakat untuk mengawasi pemilu kan. Nah, terus bagaimana sih Bawaslu itu memberikan edukasi terkait pengawasan yang baik dan benar lah istilahnya ke dalam Pilkada 2024 ini? Gini Bang Panji, jadi di Bawaslu itu ada program-program mensosialisasikan kepada masyarakat terkait dengan pengawasan. Ada beberapa program yang sudah berjalan, yaitu pengawas partisipatif, namanya kader P2P. Nah, di Muko-Muko ini sudah ada kader P2P yang sudah kita lakukan memberikan pendidikan ya. Ditambah selain kader P2P ada juga kader namanya SKPP. Nah, Sekolah Kader Pengawas Partisipatif. Nah, pada posisi ini semuanya sudah tersebar hampir di seluruh desa itu ada. Di lain sisi, pada tahapan pemilihan kepala daerah ini, kita Bawaslu juga ada program kerja yang posisinya melibatkan masyarakat. Di mana nanti di tingkat kabupaten ada, di tingkat kecamatan juga ada. Nanti yang terundang adalah tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemuda, juga tokoh agama. Nah, posisi di situ kita menyampaikan pentingnya pengawasan partisipatif. Nah, peranannya apa saja dijelaskan semua. Bahwasanya kita masyarakat memiliki hak untuk mengawasi dan melaporkan kepada Bawaslu terkait pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam hal pemilihan ini. Nah, nanti tindak lanjutnya adalah di Bawaslu itu sendiri. Nah, demikian Bang Panji. Nah, izin Ketua. Ini kan tadi kan dijelaskan oleh Pak Rustam bisa melapor ke Sekretariat Panwascam, terus ke PKD juga bisa, terus ke Bawaslu juga bisa. Itu mungkin bisa di-spill atau dikasih tahu sih ke masyarakat bagaimana sih melapor, misalnya kalau menurut dia ada yang temukan, oh ini mungkin pelanggaran pemilu, mau melapor nih ke Bawaslu. Apa sih yang dia harus siapkan? Apakah berkas-berkas ataukah bukti-bukti atau seperti apa tuh? Oh gitu. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, tentunya dalam hal laporan ini memerlukan 2 item terpenting. Yang pertama syarat formil dan syarat material, Bang Panji. Syarat formil ini menyangkut dengan identitas pelapor, identitas terlapor. Terus nanti berkaitan dengan keterangan pelapornya sampai dengan runutan syarat materialnya itu di situ menceritakan kronologis kejadian, detail, tempat, waktu. Nah, berikut nanti mungkin akan dimintai saksi-saksi yang ada. Nah, hal tersebut tentu bisa disampaikan oleh kawan-kawan dari masyarakat semua lapisan ya, baik itu media, baik itu masyarakat umum, atau mungkin dari tokoh-tokoh adat atau tokoh masyarakat, semuanya bisa melaporkan itu semua. Nah, Pak Ketua,
apa sih yang menjadi atensi ya, mungkin ini apa mungkin udah dibahas apa belum? Atensi dari kawan-kawan Bawaslu pada saat Pilkada 2024 ini yang menjadi kerawanan dan risiko paling tinggi, apakah seperti money politik ataukah isu-isu unsur sara hoax di media sosial maupun media massa itu seperti itu, Bang. Terkait dengan hal tersebut, bahwasanya banyak sekali sih yang kita antisipasi. Tanpa menutup kemungkinan ya hal tersebut memang bakal terjadi. Cuman upaya pencegahan yang disampaikan Pak Mansur juga udah cukup luar biasa, dan kita terus melakukan pencegahan semaksimal mungkin ya. Baik itu money politik, baik itu isu-isu negatif berkaitan dengan sara, baik itu mungkin orang yang harusnya netral tidak netral, tetap kita lakukan pencegahan semaksimal mungkin. Dan ini harapan kita cukuplah dengan pencegahan tapi tidak terjadi pelanggaran. Tapi kalaupun memang terjadi pelanggaran ya kita mengantisipasinya semaksimal mungkin. Money politik ya seperti yang kita ketahui bersama di desas-desus masyarakat atau mungkin di meme-meme, kalau ada uang kita pilih mamanya kan. Tapi kan berkaitan dengan hal tersebut kita berharap pada masyarakat itu untuk tidak mau menerima hal tersebut. Karena kemajuan terkhusus Kabupaten Mukomuko tentunya bergantung dengan masyarakat memilih siapa dan apakah masyarakat mengharapkan imbalan atau memang mengharapkan kemajuan. Kalau hanya mengharapkan imbalan ya saya yakin biaya politik yang mahal tentu akan menjadi tujuan utama untuk mengembalikan modal bagi yang menang. Tapi kalau memang tujuan masyarakat memilih itu untuk kemajuan, artinya mereka rela dengan senang hati sudah mengetahui calonnya yang memang punya itikat baik, punya niat yang baik untuk memajukan Kabupaten Mukomuko, punya visi misi yang luar biasa untuk memajukan Kabupaten Mukomuko. Itulah yang mereka pilih, bukan karena iming-iming untuk mencoblos dengan jumlah tertentu, rupiah tertentu, kan demikian. Nah, harapannya masyarakat memang benar-benar cerdas memilih pemimpin yang memang memiliki visi misi yang luar biasa untuk kemajuan Kabupaten Mukomuko. Nah, ini kita mencegah bersama bagaimana supaya isu-isu negatif berkaitan dengan pilkada ini, terus money politik juga tidak akan terjadi di Kabupaten Mukomuko. Oke. Jadi Tribuners, itu penjelasan dari anggota Bawaslu Kabupaten Mukomuko bagaimana upaya mereka melakukan pencegahan dalam tahapan pemilihan kepala daerah serentak 2024 ini di Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tribuners. Oke Tribuners, sekian dari saya, Penjadi Stama dari Mukomuko, sampai jumpa.